Sumbangan 17-an seharga 1 juta ditolak, malah rasis. Halo Sahabat DB News. Nah, di hari Selasa pagi ini Kak, kita bakal bawain lagi berita yang lagi viral di media sosial. Salah satunya itu terkait sumbangan 17-an Agustus nih yang minta kurang lebih seharga 1 juta rupiah. Udah ditolak baik-baik, malah ngamuk dan teriak kata-kata rasis seperti Cino medit, katanya gitu. Wah, ini bukan lagi soal sumbangan ya teman-teman. Ini udah masuk ranah premanisme yang berkedok nasionalisme. Gila banget. Nah, di sini kita akan bongkar kasus pungli yang lagi viral di Surabaya, Jawa Timur sampai ke akar-akarnya. Kalian harus lihat berikut ini. Oke, beberapa hari terakhir ini di media sosial dihebohkan sama sebuah video yang berasal dari daerah Surabaya. Nah, seorang pemilik vape store mengaku bahwa didatangi 3 orang ibu-ibu nih yang meminta sumbangan buat acara 17 Agustusan. Nah, tapi anehnya nih Kak, nominalnya dipatok, nggak main-main, 500.000 hingga 1 juta. Wow, gede banget ya. Betul. Nah, alasannya kenapa sih? Katanya tetangga lain udah ngasih memang harganya segitu nih, Kak. Tentu pemilik toko juga curiga nih dong. Pas diminta bukti surat yang resmi, yang dikasih cuma tulisan tangan, puncaknya situasi malah semakin memanas sampai ada dugaan ujaran rasis. Nah, langsung saja kita tonton videonya dan kalian bakal lihat sendiri bagaimana sih kejadiannya. Oke, kita coba tonton yang pertama ya. Di mana ini ada video apa namanya yang terkait tadi Kak ya. Betul. Pemaksaan gitu. Pemaksaan. Menurut ya. Pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2025 telah terjadi pungutan liar berkedok sumbangan di toko saya. Pada awalnya ada 3 orang ibu-ibu masuk ke toko saya meminta sumbangan untuk acara 17 Agustusan. Di sini saya dipatok dengan nominal uang yang tidak sedikit. Padahal posisi bisnis saya di sini masih minus, masih belum BEP, bahkan mengalami penurunan daya beli. Lalu karena saya mengeluarkan kalimat tersebut, sontak itu membuat salah satu ibu-ibu langsung marah dan mengeluarkan kalimat dengan nada yang tinggi. Di sini saya pun juga bingung, kok bisa memberikan sumbangan itu harus ada nominal minimumnya. Padahal di sini posisi bisnis saya masih belum begitu menghasilkan. Tapi saya dipatok dengan nominal uang yang tidak sedikit, berkisar antara 500.000 hingga 1 juta. Inikah yang disebut dengan sumbangan, atau inikah premanisme dan pungutan liar yang berkedok sumbangan? Wow. Sekarang kalau namanya orang sumbangan, terus lagi itu wajib tak? Saya harus nanti hukumnya di mana? Hukumnya di mana? Loh, nggak bisa. Saya minta hukumnya. Oh, ada lanjutannya. Oke, tadi habis kita lihat Kak ya bareng-bareng dan cukup shock ya teman-teman ya. Ada 3 ibu-ibu yang masuk ke toko dengan gayanya yang cukup percaya diri Kak ya. Bawa tas segala macam dengan pakaian yang mungkin udah rapi gitu. Nah, kita kaget banget, benar kaget banget ya Kak. Sumbangan Agustusan yang hingga mencapai 1 juta rupiah ini buat acara apa sih emang? Kok segede itu? 1 orang loh Kak dipungut 1 juta itu kan gede banget ya nominalnya. Besar sekali sih itu. Emang hadiahnya apa? Mobil, rumah, motor, atau apa Gak gitu mungkin kan? sampai mobil. Iya, makanya ini permintaan sumbangan atau tagihan utang gitu. Gak masuk akal sama sekali. Nah, ini dia momen krusialnya. Pemilik tokonya mungkin pintar, dia langsung meminta bukti yang sangat konkret. Dan cuma kertas tulisan tangan, ini adalah sebuah red flag yang sangat terbesar. Proposal kegiatan resmi dari Karang Taruna atau RT serta RW, itu pasti ada kop surat yang namanya stempel, juga ada rincian anggaran yang sangat jelas nih Kak. Iya, harusnya kayak gitu. Nah, tapi di sini tertuliskan jelas sangat mencurigakan tentunya. Nah, lihat kan, ditekan balik dengan logika, dia malah pakai urat.
Ini adalah pola salah satu yang sangat klasik. Ketika argumen mereka lemah, intimidasi jadi senjata utama. Ini bukan lagi diskusi, tapi ini adalah sebuah pemaksaan. Wah, ini astaga bener parah banget ya teman-teman ya. Apa ya, harusnya sumbangan kan seikhlasnya ya, namanya juga Oke, sumbangan Kak, gitu. seikhlasnya. Tapi akhirnya keluarlah kata-kata yang kita nggak mau ya sebenarnya ya, kayak gini, Betul. diskriminasi dan lain sebagainya. Keluar juga hanya kata-kata yang disampaikan oleh ibu terkait cinomedit katanya Wah, gitu. Ini udah jujur kelewatan banget ya teman-teman, ataupun ya kak ya. Ini udah rasisme banget ya kalau udah rasis. mengatakan suku dan lain sebagainya gitu. Ini bukan lagi soal pungli, tapi ini udah masuk ke sara dan juga rasisme. Menyerang identitas seseorang karena mereka menolak untuk diperas itu bukanlah suatu hal yang perlu dicontoh ya. Itu suatu hal yang buruk. Ini menjijikan dan gak bisa lagi dibenarkan dengan alasan apapun. Nah, kenapa sih pungli itu sangat begitu subur di masyarakat? Langsung saja kita putar video tentang keluh kesah pengusaha terhadap pungutan liar yang terjadi pada Marak-Marak ini. Capek kan diperas terus kan. Bukan masalah duitnya sih, duitnya mungkin untung, tapi secara mentalnya yang males gitu. Kayak udah diperas sama karyawan sendiri, diperas sama orang setempat, diperas sama izin ini izin itu gitu loh. Ini semua yang mencakup yang bikin orang itu udah cabut aja gitu. Nah, coba kita ganti. Kalau seandainya semua ini pekerja kita ini selalu skillnya itu bagus. Skillnya itu kita tingkatkan. Jadi sebagai pekerja kita itu selalu mikir gimana caranya gue bisa produksi lebih baik, lebih bagus untuk perusahaan. Otomatis perusahaan gimana? Pasti seneng kasih gajinya. Oke. Nah, langsung saja kita putar video yang kedua tentang kenapa sih sebenarnya bisa ada pungli di Indonesia. Nah, kenapa pungli susah diberantas? Alasannya kompleks. Tapi alasan yang paling sederhananya ini karena mental warga Indonya itu loh. Mental inlander. Kebanyakan permisif, kebanyakan kesian sama orang-orang yang pelaku pungli. Biarin aja bang, jangan ganggu rezeki orang. Itu kan rezeki mereka. Lu lagi dirampok kok malah ngesianin orang. Lu kesian sama diri lu sendiri, lu lagi dirampok kok. Bang, apa susahnya ikhlas? Dunia cuma sementara. Ya karena dunia cuma sementara, jangan jadi orang dungu di dunia. Belajar, jangan kok. Bang, harta itu kan titipan Tuhan, bukan punya lu bang. Itu ada hak orang juga lu. Ya gue tahu ada hak orang juga. Cuman bukan hak perampok. Haknya hak siapa? Hak kaum du'afa. Hak orang yang tidak beruntung tuh ada berapa list golongannya. Bukan hak perampok, bukan hak bajak laut, bukan. Lu janganlah menggunakan agama ini sebagai alasan untuk lu mempermisifkan praktek bajak laut ini gitu. Ini gue jadi pusing. Gue jadi harus bertemu dengan Rocky Gerung untuk minta stok jamu terlalu dungu. Karena terlalu banyak orang dungu di negeri ini. Dan kita selalu menggunakan alasan-alasan yang bawa agama gitu loh. Padahal agama nggak mengajarkan kayak begitu. Dungu-dungu banget ya. Ya ada juga bisa dibilang ya imbas dari para pejabat yang populis. Pejabat yang populis ini kan nggak akan pernah bisa membersihkan namanya pungli. Karena setiap mereka mau ngebersihin pungli, mereka ngelihat ini tukang pungli ini kan konstituen gua. Ya gimana yang mau gue beresin? Ntar gue nggak dipilih lagi sama dia. Inilah makanya kita ribet, nggak kelar-kelar masalahnya. Oke. Teman-teman, akhirnya kita bisa ngelihat gitu kan dari dua video tadi sebenarnya kenapa sih kok pungli itu emang masih subur gitu ya, masih ada di masyarakat khususnya di Indonesia. Nah, yang pertama adalah dari yang kita kumpulkan tadi Kak ya, ini terjadi karena kombinasi banyak hal teman-teman. Yang pertama, penegakan hukum yang masih kadang lemah terkait soal hal yang kayak gini. Yang kedua, adanya budaya permisif terkait uang rokok. Dan yang ketiga adalah penyalahgunaan wewenang. Oknum-oknum seperti ini melihat pemilik usaha sebagai ATM berjalan dan mengandalkan uang-uang mereka nih untuk membantu dan juga melancarkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di masyarakat. Ya gitu ya Kak ya. Betul Kak. Nah, kita coba tonton bagaimana sebenarnya sih hukum pungli yang ada di Indonesia. Video tentang pungli merupakan tindakan melawan hukum yang termasuk kejahatan luar biasa dan korupsi. Pungli diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Contoh pungli yang sering terjadi di kompleks atau di perumahan adalah ketika RT atau warga setempat memungut uang jalan untuk
pembangunan rumah di jalan tanah milik seseorang. Padahal tidak ada dasar hukum yang memberikan kewenangan untuk melakukan hal tersebut. Jika Anda menemukan kasus pungli, Anda dapat melaporkan ke UPP daerah setempat atau datang langsung ke Polsek atau Polres terdekat. Oke. Ini mungkin salah satu tanggapan dari kantor hukum VR ya Kak ya. Nah, yang kedua nih, apa sih kata hukum-hukum saat ini? Jangan salah, ini bukan delik aduan biasa teman-teman. Tindakan memaksa seseorang memberikan uang dengan ancaman atau menyalahgunakan jabatan itu masuk kategori pemerasan dan tindak pidana korupsi. Menurut pasal 368 KUHP dan pasal 12 TUU Tipikor. Nah, ancamannya ancamannya tentunya nggak main-main teman-teman. Bisa penjara sampai bertahun-tahun. Nah, di sini kita akan putar videonya bagaimana sih cara melawan pungli yang baik dan benar. Langsung saja kita putar videonya. Bagaimana menghadapi pungli atau pungutan liar? Dalam segala kondisi, segala aspek banyak pungutan liar. Bisa ketika kita kerja, di tempat kerja, ada yang mendatangi, minta pungutan liar. Bisa juga ketika kita jadi driver, misal contoh ya sebagai driver, bawa truk nih, masuk ke satu daerah, tiba-tiba dicegat oleh sekelompok oknum. Dan untuk lewat jalan itu harus bayar sekian. Itu pungli. Dan itu terjadi di masyarakat. Apa langkah hukum kita? Lapor polisi. Negara melindungi kita. Pasalnya pasal 368. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain supaya membuat utang maupun menghapuskan utang diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. 9 tahun. Ancamannya 9 tahun. Oke. Nah, teman-teman tadi kita udah lihat nih sebenarnya dari hukum Indonesia ataupun regulasinya tuh sebenarnya udah ada gitu. Terkait dari pasal 368 KUHP dan juga undang-undang nomor pasal 12 di Undang-Undang Tipikor kayak gitu. Nah, yang ketiga kita coba lihat dari sisi lain gitu. Ini yang paling penting buat kalian semua para pemilik usaha. Bagaimana sih sebenarnya cara melindungi diri? Kita coba tiru pemilik toko yang satu ini ya, teman-teman. Berani tolak, minta bukti resmi, dan rekam. Jangan pernah takut. Tadi yang di video awal ya Kak ya, yang lagi dimintain 3 ibu-ibu tadi, dia berani tuh nanya regulasinya mana, ataupun surat resminya mana. Dan berani untuk menolak karena nggak ada bukti ataupun surat resmi yang jelas kayak gitu. Kalau mereka mengintimidasi, laporkan ke polisi atau langsung ke Satgas Saber Pungli. Simpan nomor pengaduannya teman-teman ya, langsung aja di internet banyak banget. Hubungan baik dengan lingkungan itu penting, tapi bedakan antara iuran lingkungan yang resmi dengan premanisme. Nah, kita bisa lihat ya Kak, tadi banyak banget ya pungli-pungli ternyata yang masih ada di Indonesia. Apalagi di bulan-bulan Agustus kayak gini Kak. Pasti kakaknya juga hidup di sekitaran tetangga, masyarakat pasti ya ada aja gitu. Insidennya. Ini insidennya ada banget. Nah teman-teman, premanisme ini berkedok kegiatan sosial, tapi ya kita perlu untuk mencermati lebih dalam lagi. Nah kesimpulannya nih untuk hari ini adalah, insiden di Surabaya ini adalah pelajaran pahit tentang bagaimana sih premanisme bisa bersembunyi di balik kedok kegiatan sosial di masyarakat. Salut ya untuk pemilik toko yang berani melawan dan juga speak up terkait hal ini. Gimana menurut kalian Sobat DB News? Pernah mengalami hal yang serupa kayak gini? Share pengalaman kalian dan drop komentar kalian di kolom komentar di bawah ini. Thank you banget nih udah nonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka jangan lupa like dan jangan lupa subscribe hingga nyalain loncengnya. Biar kalian tahu nih update-update berita yang lagi viral banget di media sosial setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Nah satu lagi Kak, kakaknya ada info apa lagi nih buat aku dan teman-teman? Aku ada info yang sangat menarik nih Kak. Tentunya kalian yang pingin cari laptop baru atau mungkin PC, rakit PC, perlengkapan IT lainnya, kalian bisa saya rekomendasikan untuk download aplikasi DB Klik yang ada di Play Store. Tentunya aplikasi itu bisa kalian kunjungi juga di website resmi kami www.dbklik.co.id. Nah, di sana dijamin banyak promo yang menarik serta ada garansi resmi dan mungkin kalian bisa langsung cek linknya di deskripsi yang ada di bawah. Nah, saya Arya, terima kasih.
Saya Arya. Saya Farah. Terima kasih sudah menonton video ini dan Sampai jumpa. Bye.